mejanya, kerapiannya. Sudah? Bajunya sudah rapi? Sudah? Oke, sekarang semua yang bersangkutan dengan pembelajaran kita hari ini silakan dikeluarkan. Yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran silakan disimpan. Oke. Oke. Sudah, Nak? Oke. Selanjutnya kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Silakan anak ibu untuk dapat berdiri ke depan. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu ingatkan kembali terkait dengan kesepakatan yang sudah kita bikin dari awal dulu mulai belajar. Apa saja kesepakatan kelas kita? Kelas harus kondusif. Apa artinya itu? Tidak ada yang Oke, nah ada yang berbicara dengan teman, apalagi berkelahi. Nanti yang kedua, saling menghargai dan kerjasama. Apalagi kita sudah duduk berkelompok. Nah, nanti dalam menentukan tugas yang diberikan harus ada kerjasama, berdiskusi bersama. Paham, Nak? Lanjut. Harus aktif dalam belajar dan bertanya. Kalau tidak paham silakan bertanya. Bisa? Bisa. Are you ready? Yes, I'm ready. Oke. Selanjutnya Ibu mau tanya sama anak-anak Ibu. Pernah nggak anak-anak Ibu memakai gawai atau HP di rumah? Pernah? Pernah nggak anak Ibu menggunakan HP-nya bertanya ke Google? Pernah. Google ya pernah? Selanjutnya, saat mau makan, misalnya anak Ibu mau makan nih. Kemudian langkah apa yang perlu anak Ibu lakukan? Mencuci tangan. Apa, Nak? Mencuci tangan. Emangnya Kak si Zahra kalau makan langsung doa, Nak? Nggak apa dulu? Mencuci tangan. Habis cuci tangan apa lagi? Berdoa. Jadi nasinya udah ada langsung tuh. Nah, apa lagi sebelum ambil nasi? Sebelum ambil nasi apa yang kita ambil? Piringnya dulu, lalu baru ambil nasi. Ambil nasi, ambil lauk, iya kayak gitu, Nak. Baru letakkan di meja, ambil air minum, ya. Baru cuci tangan, baru berdoa. Nah, tahu nggak anak ibu kita hari ini belajar apa? Apa, Nak? Iya, kemarin udah ibu bocorkan ya. Apa, Nak? Sudah pernah dengar
belum tahu maknanya. Iya tidak? Iya. Bu, kapan kita belajar coding, Bu? Padahal Ibu udah tahu arti coding apa kan? Tahu arti coding? Iya. Oke. Kita selanjutnya di sini mau Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, anak Ibu mampu menjelaskan pengertian berpikir komputasional dengan benar. Apa itu berpikir komputasional, Bu? Sebentar lagi kita bahas. Yang kedua, menyebutkan contoh kegiatan sehari-hari yang membutuhkan berpikir komputasional. Apa saja kegiatan kita yang berhubungan dengan itu? Yang ketiga, menyusun langkah-langkah sederhana secara logis dan struktur untuk menyelesaikan masalah. Itu tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Oke. Selanjutnya, sebelum mulai kita mau ice breaking dulu. Menguji konsentrasi. Karena Ibu harus fokus terlebih dahulu. Cara mengujinya bagaimana, Bu? Kita bermain kelipatan angka untuk mengecek konsentrasi anak Ibu. Bisa? Bisa. Contohnya seperti ini. Ibu mau kelipatan angka 3. Angka 3 apa saja kelipatannya, Nak? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Dan seterusnya. Nanti Ibu mulainya dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 berarti mulainya dari Ajib. Lanjut 2 kemari, lalu ke sini. Dan lalu ke sini. Nah, harus konsentrasi ya. Jadi habis Aska langsung ke Fikri, lanjut ke sini, habis Dafa langsung ke Zahira, lanjut lagi. Ya, kalau habis dari Fajri langsung ke Alia, lanjut baru terakhir ke Alim. Kita lihat nanti kelompok mana yang salah. Bisa konsentrasi? Bisa. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ibu mau kelipatan 4. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Berarti kelompok 3 kan? Yang pas 8 anak Ibu? Tepuk tangan. Itu udah 8 tapi tepuk tangan. Harusnya kamu 9. Kurang konsentrasi. Kita lanjutkan. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kita mulai dengan kelipatan 5. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15. Sudah tutup itu berarti 16. Konsentrasi. Oke, sudah 2 kelompok nih yang salah. Kita lanjut? Iya. Lanjut. Ibu mulai dari kelompok sini ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kita mulai dengan kelipatan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Oke. Benar? Oke, mana kejapnya? Oke, kita sekarang fokus ke pembelajaran kita di sana. Oke, coba kita lihat pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mau bertanya kepada anak Ibu. Kita kan hari ini belajar berpikir komputasional. Nah, apa itu berpikir komputasional? Adalah cara berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah layaknya
komputer. Apa kita harus jadi robot, Bung? Jadi berpikir komputasional itu berarti setiap apa yang ditanya orang kita harus dapat dong, Bu. Nah, seperti itu. Nah, jadi berpikir kita itu berdasarkan bagaimana menyelesaikan sesuatu masalah itu layaknya seperti komputer. Oke, berpikir komputasional ini adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah. Kalau coding, apa coding? Cara kita memberikan perintah kepada komputer. Jadi kita kalau memberi perintah seperti anak ibu mau cari apa di Google? Gambar misalnya, gambar apa? Gambar bangun datar misalnya. Lalu searching di Google, di Google. Gambar bangun datar, nanti keluar. Nah, perintah yang kita berikan itu yang dinamakan dengan coding. Selanjutnya ada juga namanya kecerdasan artifisial atau biasa disebut oleh anak-anak ibu AI. Dia sering nyebut-nyebut AI. Tapi tahu tidak apa itu AI? Apa coba AI? Apa nak? Editan. Apakah cuma editan yang AI itu, Ci? Oke, kita lihat. AI itu adalah komputer yang bisa belajar dan berpikir seperti manusia. Itu contohnya kemarin ada ibu yang kecolongan anak ibu bikin tugas di rumah pakai ChatGPT atau pakai Cici. Dari mana dapatnya, nak? Cari di Cici, Bu. Nah, emangnya ketika kita belajar nanti ada Cici menemani, nak? Tidak. Jadi digunakan untuk yang bermanfaat. Ternyata anak ibu sudah lebih jauh mengenal kecanggihan yang ada, sudah bisa belajar memakai Cici. Yang hal-hal yang tidak ibu sangka ternyata anak ibu bisa. Oke, Farah? Tidak ada lagi seperti itu, Farah? Bisa, nak? Bisa. Oke. Selanjutnya, pentingnya berpikir komputasional itu untuk apa sih? Yang pertama, ternyata berpikir secara komputasional itu menyelesaikan masalah kita dengan mudah. Yang kedua, ambil keputusan dengan baik. Yang ketiga, belajar berpikir kreatif. Oke, selanjutnya, jadi apa yang dilakukan kemarin oleh Farah mencari dengan Cici itu, dia menggunakannya di saat yang tidak tepat. Oke? Dan apakah dengan mencari jawaban yang ibu beri itu dengan Cici itu membuat kita belajar kreatif? Tidak. Kreatif dalam menggunakan teknologi, iya, tapi mengajarkan kita berpikir komputasional tidak? Tidak. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia konsepnya. Prinsip komputasional. Ada 4. Ini yang harus anak-anak ibu ingat. Yang pertama namanya dekomposisi. Pernah dengar? Pernah. Kemarin bila belajar bilangan cacat tidak? Ya, ada belajar dekomposisi dan komposisi. Ya tidak? Ya. Pernah belajar kan? Berarti apa itu dekomposisi? Jangan lupa lagi pelajaran kamu. Apa? Ayo. Mengapa, Ci? Lupa? Sebentar lagi kita fokus. Lanjut, yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Oke, yang keempat inilah yang akan kita pelajari hari ini.
Bagaimana cara berpikir komputasional. Kemudian ini dia komposisi, yaitu memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Bagian-bagian yang kecil. Contohnya apa? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, anak ibu mau minum kopi, apakah langsung memberi air ke gelas lalu minum kok minum? Ya. Apa yang kita lakukan dulu? Memanaskan air, menuangkan gula dan kopi ke gelas, ya kayak gitu. Nanti airnya kalau udah matang baru ditumpahkan ke gelas, baru nanti diaduk dan diseduh. Seperti itu. Itu namanya cara berpikir dengan cara dekomposisi. Lanjut yang kedua tadi apa namanya? Pengenalan pola. Pengenalan pola itu adalah mencari kesamaan atau pola dari masalah yang pernah kita hadapi. Menurut anak ibu, game yang ibu adakan tadi itu termasuk pengenalan pola tidak? Ya. Kelipatan tadi kan, kelipatan dari 3. Kemudian setiap 3 anak ibu bertepuk tangan. 3, 6, 9 bertepuk tangan kan? Itu juga pengenalan pola. Contoh lainnya seperti ini. Ini ada angka nih. Coba perhatikan ke depan. 3, 7. Berapa lagi ya nak? 11, 12, 9, 12. Berapa? Coba. 12. Kenapa 9? Coba cari dari 3 ke 7 itu berapa selisihnya? 4. Oke, 4. Kemudian titik-titik katanya dari ini tadi? Ya. Dari 15 ke 19 berapa? 4. 4. Berarti di sini saya tunjukin ke sini berapa? 11. Berarti itu kelipatan berapa? Naiknya ke atas? 8. Jadi anak ibu harus bisa mengenal pola seperti itu. 19 lagi berapa lagi? 22. Lanjut lagi. 27. 27 baru ada 3. 1. Sekarang 31 baru ada 3. Itu namanya pengenalan Pola. Yang pertama tadi dekomposisi, kita menguraikan masalah-masalah itu menjadi lebih kecil. Yang kedua ada namanya pengenalan Pola. Yang ketiga lagi abstraksi. Oke, apa itu abstraksi, Bu? Fokus pada hal-hal yang penting, mengabaikan hal-hal yang tidak relevan atau tidak penting, kita singkirkan. Yang pentingnya saja kita ambil. Contohnya, dari benda-benda yang ada di depan, manakah dari benda-benda di atas yang bisa dibawa ke sekolah? Oke, kenapa jam tidak dibawa? Iya, tidak penting ya, nah dibawa ke sekolah. Kenapa tidak bawa boneka? Oke, kemudian ada sisir juga disingkirkan. Itu namanya apa? Abstraksi. Ingat ya, abstraksi. Yang pertama tadi dekomposisi, menguraikan dari yang sederhana menjadi hal-hal yang sederhana. Yang kedua pengenalan Pola. Yang ketiga abstraksi, mengambil yang penting, membuang yang tidak penting. Lanjut yang terakhir, yang keempat namanya algoritma, yaitu membuat langkah-langkah yang terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, resep membuat nasi goreng. Apa resep membuat nasi goreng? Mengapa kita bertanya? Apa yang kita bedakan dulu pertama, nak? Yang kita bedakan dulu mana yang termasuk alat, mana yang termasuk bahan. Kita kelompokkan dulu itu. Kemudian mana langkah-langkahnya yang pertama? Apa yang langkah pertama pada nasi goreng? Panaskan minyak dulu. Nanti kalau
aja bawang-bawangnya? Nah, apa dulu? Lepas bawang, potong, kemudian baru panaskan minyak, kemudian baru masukkan nasi dulu ke bawah. Bawangnya sudah kita potong. Itu namanya langkah-langkah seperti itu. Itu yang disebut dengan algoritma. Sama dengan kita belajar teks prosedur pada belajar bahasa Indonesia. Ya kan? Langkah-langkah membuat apa lagi ya? Ayo coba munculkan idenya. Langkah-langkah mencuci baju dengan mesin misalnya. Apa langkah pertama? Ambil baju dulu terus kemudian masukkan air dulu ke mesin. Nah, masukkan sabun, kemudian diputar dulu. Kemudian ya dikeluarkan. Oh iya, ada lupa ibu langkahnya ya. Nah, hal yang demikian itu kita diminta itu adalah langkah-langkah algoritma. Itu 4-nya tadi. Yang pertama dekomposisi. Yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga yang keempat tahap. Oke. Selanjutnya. Oke, kita ada berapa kelompok? 5. Ini di depan Ibu ada beberapa KPD mengenai prinsip komputasional tadi yang 4. Jadi di sini ada 5 macam. Nah, langkah-langkahnya ada yang dapat dekomposisi, ada yang dapat pengenalan pola, ada yang dapat abstraksi, dan yang terakhir apa tadi? Algoritma. Nah, kita undi dulu lah. Siapa yang mau kelompok 1? Ayo. Ayo, perwakilan kelompoknya saja ke depan. Ya, perwakilan kelompoknya ke depan. Misalnya kita secara acak saja ya, Nak. Coba dari kelima ini, kita gambreng dulu. Ayo, gambreng. Yang menang dia milih yang paling atas. Oke, ini kelompok. Oke, silakan. Oke. Yang 3? Oke, 4, 5. Oke, udah masing-masing dapat. Halo, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, sudah dapat? Sudah. Kelompok 1 tentang apa? Dekomposisi. Dekomposisi. Kelompok 2? Abstraksi. Abstraksi. Kelompok 3? Atau disebut langkah-langkah apa tadi? Algoritma. Yang pengenalan pola. Pengenalan pola. Ini walaupun sama pengenalan pola, itu angkanya berbeda ya, Nak ya. Oke. Tugasnya silakan anak ibu berdiskusi per kelompok. Guntingnya sudah ada di meja kan? Oke, tolong bekerja sama. Oke. Kalau tidak paham silakan tanya ke ibu. Oke. Ya. Ini abstraksi. Abstraksi dari apa? Mengambilnya. Mengambil yang penting, kemudian membuang yang tidak penting. Jadi dari kumpulan kentang-kentang yang ada ini, anak ibu potong, pisahkan mana yang masuk hak, yang mana kewajiban. Yang tidak termasuk hak dan kewajiban ditinggalkan di luar, jangan dibuang ya, kotakkan yang luar. Yang termasuk hak ditempel ke si kotak hak, yang termasuk kewajiban ditempel ke kotak kewajiban. Bisa? Bisa? Kerjasama? Satu menggunting, satu kemudian yang lainnya musyawarah, yang mana termasuk hak dan kewajiban, kemudian mana yang tidak termasuk disingkirkan. Bisa paham? Ini tentang dekomposisi. 1 kilogram cabai, berapa harganya di sana dari toko suci? 40.000. Di sini harganya masing-masing. Oke, kemudian jumlah.
Kemudian jumlah ini lakukan dekomposisi total belanja Ibu pada bagian bawah lembar jawaban dengan menempelkan uang yang sudah digunting. Kemudian berapa jumlahnya? Tempel uangnya di sini. Dekomposisikan uangnya berapa saja. Kita kan sudah belajar bilangan caca kemarin. Siap? Oke. Ya, Nah? Iya, good. Berarti ini bagian yang digunting. Ya, langkah-langkahnya disusun terlebih dahulu, kemudian satu orang menentukan. Ya, paham? Jadi ada satu orang menggunting, satu orang menempel, kemudian ada juga yang mencari. Oke. Pengenalan polanya. Cari polanya, Nah. Jadi 4 ke 11 itu berarti berapa? Kemudian cari lagi terus apakah benar 7. Cari dulu. Kemudian di sini sudah dilengkapi kotak-kotaknya kosong. Ini lengkapi kotak-kotak di atas jika sudah. Apa pola yang kamu dapatkan dari angka tersebut? Berarti kotaknya itu mengenalkan pola apa? Misalnya pola ditambah 7 atau dikurang sekian atau apa gitu. Itu pertanyaannya. Kemudian pertanyaan kedua, jika A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, D sama dengan 4 dan seterusnya, maka jumlah kata berikut untuk jumlah coding berapa? Coba silakan dicari bersama. Kelompok 4, aman? Paham? Mana? Jika A1, B2, C3 kan lanjut tuh sampai Z berapa nanti angkanya? Kalau jumlah untuk kata artifisial A berapa jumlahnya? 1. Dan kita cari dulu L itu punya tambahkan lagi, jumlahkan semua. Ya, tambahkan semua. Oke, bisa? Iya. Bisa? Ini dulu lengkapi ya. Oke. Ini tadi kelompok 3 hanya sekali. Ini ada. Oke, dan tangannya dipotong apa? Udah akan bersih. Bagus-bagus maksudnya badannya kayak gitu udah potong bagus. Itu juga menilai kerapian kelompok ya, Nak. Nah, nanti ini apakah termasuk hak dan kewajiban, silakan dirundingkan, ditempel di sini kayak gitu. Oke? Yang tidak paham silakan bertanya. Nanti hasil dari masing-masing anak ibu tampilkan depan ya. Mana yang menggunting lagi nih? Kelompok sini kenapa guntingnya? Kelompok situ ada pakai gunting nggak? Perlu gunting. Nah, sekarang pinjam ibu dulu. Kelompok sini juga nggak perlu gunting kan, Nak? Pinjam ibu guntingnya. Oke, ibu berikan ke yang ini sudah berapa? 2? 3. Ini belum gunting. Oh, ini sedikit cuma. Oke, sini satu lagi. Oke. Tuh ambil bagi biar cepat kerjanya. Gunting bagus. Ini kalau menurut dia kan membantu tikus mendapatkan keju. Tikusnya sekarang berdiri di angka berapa? 80. Tanggal selanjutnya 73. Berarti dia apa tadi Guna? Kita lakukan operasi apa di sana? Apa nak? Ya apa? Bagian apa? Penjumlahan, pengurangan, pembagian, pengurangan. Tapi apa hasilnya? Nanti sampai dia menemukan keju. Ini pola apa yang kamu dapatkan dari angka di atas? Pola apa? Apa tadi polanya? Dari 80 ke 73 pola apa namanya, Nak? Polanya
pengurangan. Berarti pola di atas adalah pola pengurangan. Pengurangan angka 7. Aman? Nomor 1 aman? Nah, total belanja itu total belanja saja yang kita informasikan. Nanti berapa total dari belanja kita yang dimasukkan ke sini, oke? Bagusnya itu dicari dulu relasi kita buat menjumlahkan. Ini kan ini coding, kok kasih kelas jumlah berapa nanti nak? Oke. Iya seperti itu. Oke. Di sana ada gunting juga sampai 1000 nak. Untuk ini satu aja yang ada Patri punya makasih. Nanti anak ibu bisa jelaskan ke depannya. Dapat LKM-nya, lembar kerjanya itu tentang apa? Kalau ini tentang abstraksi. Kemudian kita menyusun apa tugasnya di sini? Iya, ada kewajiban dengan cara memotongkan tentang. Ya. Oke. Tadi jelaskan sama pena ya nak, biar jelas nanti ketika ditampilkan di depan. Kurang rapi ya. Tadi kelompok 5 dapat katanya apa? Ya, kata yang untuk dijumlahkan apa saja? Ini bawah coding atau tuh coding? Coding 1 dan coding dan hebat. Ya. Kalau kelompok 4 dapat katanya apa? Good dan artificial. Ada kendala? Selesai? Oke, silakan.
Ini abstraksi, menyingkirkan yang tidak penting, mengambil yang penting saja. Berarti mengambil yang termasuk hak dan kewajiban. Adil dan pada kewajiban. Bersikap adil. Oke, silakan. Tempelnya di sini ya. Menghormati teman beribadah termasuk hak atau kewajiban. Teman beribadah kewajiban. Silakan ditempel. Oke, tempelkan tempelnya di sana. Silakan diskusikan wah ya saya nah yang mana kewajiban, mana yang tidak termasuk. Itu hak. Oh iya. Sosial. Lupa. Mana tempel sih kok? Kentang lah, kayak mana masukkan kentang ke dalam kotak kayak gini kan? Nah, kayak gitu. Oke. Yang tidak jangan disingkirkan. Bukan dibuang, disingkirkan. Ini aman? Jaga kebersihan. Iya. Dijelaskan pakai pena ya, Ci, biar jelas. Kelompok 5 sudah. Benar, sudah diskusi nih. Sekolah selalu terpakai. Sekolah selalu terpakai kewajiban. Oke, kelompok 5 sudah selesai, kelompok 4 gimana? Kelompok 4 ya. Langsung ditempel, nah langsung ditempel. Biar untuk mudah kita langsung ditempel. Sudah diskusikan, ambil satu-satu diskusikan yang hak dan kewajiban ambil tempel. Pemerintah teman salah mendapatkan bantuan dan Oke. Ini hak apa nah? Laksanakan PK hak kewajiban. Kewajiban kan? Tempel. menghargai pendapat orang lain. Nih, membuli teman, apakah masuk hak atau kewajiban? Tidak, kalau tidak pisahkan. Menghargai pendapat orang lain. Mendapatkan rasa aman, hak atau kewajiban? Hak, oke, tempel nih hak. Menghargai pendapat orang lain. Kewajiban. Oke, kewajiban, tempel nih kewajiban. Istirahat dengan buku pada jam istirahat. Itu hak, oke. Pisahkan langsung, nah pisahkan. Mengerjakan Tempel sama fikah. mengembalikan buku tepat waktu. Kewajiban. Kewajiban. Oke, kelompok berapa yang sudah? Kelompok yang selesai, ibu foto, kemudian ibu tampilkan nanti di depan sini. Itu saat pembelajaran dakwah. Kelompok berapa yang selesai? Oke, kelompok 5 selesai. Oke, kita tampil dulu dari yang pemegang LKM tentang dekomposisi kelompok 1 dan dekomposisi. Silakan. Sudah ibu foto tadi dekomposisinya. Finish. Oke, silakan lah. Yang lain konsentrasi, perhatikan temannya ke depan. Kami dari kelompok 1.
harga toko Bu Suci. Oke. Wortel 5.000 per kilogram. Jagung 10.000 per kilogram. Tomat 8.000 per kilogram. Bawang 25.000. Kentang 12.000. Kol 15.000. Labu 7.000. Timun 10.000. Sawi 2.000. Terong. Terong 7.000. Cabai 40.000. Brokoli. Brokoli 15.000. Oke. Kemudian Kemudian list belanjaan ibu di toko Bu Suci. 1 kilo cabai 40.000. 2 kilo tomat 16.000. Setengah kilo timun 5.000. 2 kilo wortel 5.000. Setengah kilo kentang 6.000. kenapa 6.000? Karena oke, karena 1 kilo kentang itu harganya 12.000. Oke, lanjut. 1 kilo kol 15.000. Total belanjaan ibu 92.000. Oke, kemudian perintahnya apa? Komposisikan total belanjaan ibu pada bagian bawah lembar jawaban dengan menempel uang yang sudah digunting. Oke, dekomposisikan total belanja. Berapa dia dapat tadi belanja totalnya? 92.000. Kemudian kita dekomposisikan. Apa saja yang bisa dikomposisikan? 1 lembar uang 50.000 ditambah 1 lembar uang 20.000 ditambah lagi 1 lembar uang 10.000, 1 lembar uang 5.000, 2 lembar uang 2.000, 3 lembar uang 1.000. Benar salah? Benar. Benar. Oke, kita beri good job untuk kelompok 1. Jika good job, asik. Tepuk tangan. Oke, terima kasih kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Kedua tadi apa prinsipnya? Apa yang bagus pengenalan? Bola. Ada 2 kelompok tadi. Ini kelompok 4. Oke, kelompok 4 dulu tampil ke depan. Oke, silakan kelompok 4 jelaskan pengenalan polanya. Kami dapat LKM tentang pengenalan bola. Pinternya ke sana si Farah. Oke. Yaitu membantu tikus mendapatkan keju. Oke, membantu tikus mendapatkan keju. Tikusnya berada pada angka 80. Kemudian untuk mendapatkan keju, dia harus mengulangkan 7. oke, angka 7 pada masing-masing masing-masing tangga. Kemudian di tangga kedua berapa? 73. Lanjut tangga selanjutnya. 66, 59, 52, 45, 38, 31, 24, 17, 10, dan 3. Oke, pas hitungannya? Pas. Berarti dia pengenalan polanya itu penambahan atau pengurangan? Pengurangan. Untuk dia mengantarkan tikus mendapatkan keju, kita harus mengurangkan 7. Oke, selanjutnya. Nah, soalan selanjutnya. Jika A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, D sama dengan 4, dan seterusnya, maka jumlah dari kata berikut adalah 1. Artifisial sama dengan 124, 2. Good sama dengan 41. Oke, bagaimana cara mencarinya? Pengen tahu nggak dari kelompok 4? Ya, bagaimana caranya Zahira? Pertama, dengan mencari angka masing-masing objek. Ya, pertama mencari angka masing-masing huruf mulai dari A. Tadi kan
sama dengan 1, B sama dengan 2. Artinya kita harus mencari A sampai dengan kita harus mencari A sampai dengan Z. Itu masing-masing hurufnya nilainya berapa? Ya, ada yang A1, B berarti berapa? 2. Berarti Z berapa? 26. Bagus, 26. Nah, Ibu mintanya kata good misalnya. Good berarti ada berapa huruf? 4. G berapa jumlahnya? 7. O 15. Benar 15 kelompok 5? Ya, 15. O satu lagi? 15. D 4 berarti 7 ditambah 15 22 ditambah 15 berapa? 37 ditambah 4 41. Mana kata salah yang dibikin? Benar. Kita very good job. Oke, tepuk tangan. Lanjut kita ke kelompok pengenalan pola selanjutnya, yaitu kelompok 5. Silakan. Baiklah, kami mendapatkan Yang lain konsentrasi. pengenalan pola. Kami membantu tikus untuk mendapatkan keju. Sekarang tikus berada di angka 4 dan naik ke angka 11 dan 18, 25, 32, 39, 46, 53, 60, 67, 74, dan 81. Ini adalah pola yang mendapatkan angka dengan menambahkan 7. Oke, dia sama kelompok 4 tadi. Bedanya polanya berbeda. Beda tadi kelompok 4 kita menjumlah atau mengurang? Mengurang. Kalau dilihat dari LKM kelompok 5 ini menjumlah atau mengurang? Menjumlah. Coba pola berapa yang ada di kelompok 5 tadi disebutkan ya? Kelipatan berapa? Berapa, Ci? 7. Bagus. Jadi setiap tanggalnya untuk membantu tikus menemukan keju kita harus menambahkan 7. Benar ke jumlah pola yang dibikin kelompok 5? Benar. Selanjutnya, soal nomor 2. Jika A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, D sama dengan 4, dan seterusnya, maka jumlah dari kata berikut adalah 1 kode sama dengan 60. Oke, good. 2 hebat sama dengan 36. Iya, sama seperti yang Ibu ajarkan tadi? Oke, sama. Paham sampai di sini pengenalan pola? Ada pertanyaan kepada kelompok 5? Pas? Oke, kita very good job. Semangat anak ibu dan tepuk tangan. Lanjut kita setelah pengenalan pola, kita apa lagi prinsipnya? Abstraksi. Apa tadi kesimpulannya abstraksi? Menyingkirkan yang hak dan kewajiban, menyingkirkan yang tidak termasuk hak dan kewajiban. Oke, menyingkirkan yang tidak penting. Oke, bisa kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Oke, ini karena kentangnya tidak muat, jadi ditempelnya di bawah ya, di luar. Oke, silakan kelompok 2. Baiklah, kami mendapatkan LKM tentang abstraksi, tentang goreng hak dan kewajiban. Kami disuruh memasukkan kentang goreng ke dalam kotaknya. Oke, bagus. Kami memisahkan yang hak dan kewajiban, menyingkirkan dan tidak termasuk hak dan kewajiban. Contohnya di sini kewajiban Menjaga kebersihan sekolah. Oke, termasuk kewajiban? Ya.
seluruh kewajiban? Oke, sekarang H lagi. Coba H4 lagi contohnya. Menggunakan fasilitas sekolah. Oke, itu H kita menggunakan fasilitas sekolah. Oke. Mendapatkan perlakuan yang adil. Mendapatkan perlakuan adil. Iya. Oke. Mendapatkan pendidikan yang layak. Mendapatkan pendidikan yang layak termasuk H. Ya. Oke, satu lagi nak. Mendapatkan bantuan saat kesulitan. Mendapatkan bantuan saat kesulitan. Benar nak? Coba mana kentang yang tidak termasuk ke hak kewajibannya, mana kentangnya nak? Coba ambil dulu itu. Ya. Coba contohnya mana yang disisihkan? Ayo. Oke, itu silakan bersihkan. Contoh dari ini adalah contoh dari apa nak? Yang tidak Termasuk hak dan kewajiban. Oke, silakan bacakan ke temannya. Contohnya apa? Ingin menjadi dokter. Oke, itu KI. Iya. Oke, lanjut. Memilih teman. Membuli teman apa masuk ke hak atau kewajiban? Makanya disingkirkan ya. Lanjut. Memerintah teman sesukanya. Oke, memerintah teman sesukanya masuk hak atau kewajiban? Tidak. Benar yang dibikin kelompok dua? Benar. Ada pertanyaan tidak tentang abstraksi? Tidak. Coba yang semangatnya. Ada pertanyaan tidak? Kucupnya? Oke, tepuk tangan sebagai kelompok dua. Terakhir tentang Algoritma. kelompok tiga. Ayo, silakan kelompok tiga. Oke, kecil. Yang lain konsentrasi lagi. Ada kedengaran nak? Baik, konsentrasi sini. Oke, langkah-langkah menentukan KPK dan FPB. Oke, silakan. Yang pertama menentukan bilangan prima, yaitu memilih yang mana saja bilangan prima. Oke. Yang kedua faktorisasi prima, melakukan perumpamaan. Oke, melakukan perfaktoran. Yang ketiga menentukan KPK, adalah mengambil sama faktor tidak ada yang sama ambil maka terbesar. Iya, benar seperti itu menentukan KPK? Ya. Lanjut. Menentukan FPB, mengambil faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Benar? Benar. Oke. Dan menjumlahkan hasil KPK dan FPB. Iya. Kemudian perintah soalnya apa? Tentukan KPK dan FPB dari 48 dan 64. Lakukan dalam langkah-langkah. Iya, apakah dilakukan seperti langkah-langkah yang sudah disusun? Apakah dapat hasilnya sesuai? Dapat. Coba perhatikan ke depan. Dia dapat KPK dari 48 dan 62 adalah 3072. Oke, coba kita lihat. 48 dan 64. Pertama, apa tugas yang diberikannya? Menentukan bilangan prima. Apa saja bilangan prima? 2, 3, 5, 7, Oke, dan seterusnya. Oke, kedua langkahnya. Oke, faktorisasi prima. Kita bagi dia dengan bilangan prima. Mulai dari 2. 48 bagi 2. 24 bagi 2. Oke, 12 bagi 2. Bagi 2. 3 sudah bilangan prima. Berarti tidak bisa lagi dibagi dengan yang lainnya. Ada berarti faktorisasinya 2. Atau sama dengan benar. Lanjut kita ke nomor 4 bagi 2. 32 bagi 2. 16 bagi 2. Bagi 2. Bagi 2. 2. Jadi kita ambil
faktorisasinya 2 pangkat 6. Ya, 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Langkah selanjutnya Menentukan KPK. menentukan KPK, mengambil semua faktor. Jika ada yang sama, ambil pangkat terbesar. Berarti diambil suci 2 pangkat 4 karena 2 pangkat 4 yang paling besar. Berapa yang paling besar? Oke, jadi di sini kelompok 3 keliru ya nak. Untuk KPK-nya harusnya 2 pangkat 6 dikali 3. Ada lagi? Tidak, karena 2 pangkat 4-nya sudah digantikan oleh 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 berapa nak? 2 kali 60 dikali 3. Berapa 64 kali 3? 160 kali 3 berarti 180. 4 kali 3 12 berarti 192. Inilah dia KPK. Untuk FPB, coba apa perintahnya untuk FPB dari langkah-langkah? Ada faktor yang sama dengan pangkat. Bagus, ambil faktor yang sama pangkat Tidak ada. Di sini 2 pangkat 4, sini 2 pangkat 6 sama-sama 2. Ada? Ada? Ada. Berarti kita ambil 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4. Berapa 2 pangkat 4? 6? Oke, jadi di sini KPK-nya keliru ya. Kelompok 3 tidak apa-apa. Itu proses belajar kita. Oke nak? Selesai? Oke, kita beri tepuk tangan. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih. Selesai? Selesai nak? Selesai. Oke, nah kalau sudah selesai, di sini tadi tunggu sebentar. Nah ini tadi ya, kita sudah selesai melaksanakan tugas Kelompok. Hanya tadi sudah dibereskan lagi. Oke, ada. Coba perhatikan ke depan. Nah, oke. Nah, dari rangkaian pembelajaran kita yang dari awal tadi sampai saat sekarang dapat kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama yaitu mengenai berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Oke, cara berpikir memecahkan masalah. Caranya. Kemudian ada lagi tadi kita belajar mengenai coding. Apa itu coding? Oke, cara memberikan perintah kepada komputer. Kemudian ada lagi AI. Apa itu? Oke, seperti manusia. Nah, kemudian yang kita pelajari berarti berkelompok itu mengenai prinsip dari berpikir komputasional. Coba yang pertama apa namanya? Dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Bagus, memecahkan masalah yang besar tadi menjadi kecil. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua apa? Pengenalan pola. Oke, tadi ada contohnya menjumlahkan atau mengurangi atau misalnya pengenalan polanya itu seperti ini. Jika
Jumlah dari kata dada adalah, coba mana kelompok mana dulu? Dada. 10. Dada berapa? 10. Benar. Benar dada 10? D berapa? D-nya ada 2, berarti jadinya? A? Ada 2. Sampai dulu. Kita beri tepuk tangan dulu kelompok 1. Oke. Coba pengenalan pola selanjutnya. Jika A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, dan seterusnya, maka jumlah kata aku adalah aku. Aku. Hah? 33? Di kelompok 3 berapa coba musyawarahkan? 33. 29. Siapa lagi? 29. Ada yang 29, ada yang 33. 29. Kelompok 1? Oke, coba konsentrasi ke depan. Oke, aku A berapa? 1. K 11. 1 tambah 11 12. U 21 tambah 11 3. Jadi yang bertiga dari betul ya. Itu namanya pengenalan Bola. Yang ketiga namanya abstraksi. Apa itu abstraksi? Itu dia. Memisahkan yang tidak penting dan mengambil yang penting-penting saja. Itu salah satu langkah mudah untuk kita menyelesaikan masalah. Singkirkan dulu yang tidak penting. Lalu nanti yang penting itulah yang kita salin. Di sana. Lanjut kita yang keempat adalah algoritma. Apa itu algoritma? Membuat langkah-langkah. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu itu harus ada dulu langkah-langkahnya. Sampai sini paham? Paham tidak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Alia? Tidak. Vika, ada pertanyaan Vika? Tidak. Oke. Kemudian selanjutnya. Oke, selanjutnya. Dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, kita mau refleksi diri kita. Oke, sama seperti Ibu kasih tahu, setiap pulang sekolah kita harus lakukan refleksi. Nah, dalam pembelajaran coding kita lakukan refleksi terhadap diri kita. Sudah sejauh mana kita mengetahui tentang coding? Paham nak? Tahu anak ibu bedanya coding, kecerdasan artifisial dengan berpikir komputasional? Tahu. Kemudian anak ibu paham tidak kelompok 4? Perhatikan. Paham tidak apa saja prinsip-prinsip berpikir komputasional? Paham? Yang pertama, Dekomposisi. yang kedua, ketiga, yang keempat. Oke, dan dari sini sampai selesai sudah? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Kalau tidak mau bertanya sebelum
sebelum kita tutup pembelajaran kita, kita ice breaking terlebih dahulu. Tanpa diri, tanpa diri dulu. Kita ice breaking dulu. Lebih kencang lagi. Lebih kencang lagi. Lebih kencang lagi. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk kembali. Kita tutup dulu pembelajaran kita pada hari ini.